Sahabat, selamat pagi. Di hari ini saya mempercayai bahwa selalu baru dalam setiap hidup kita rahmatnya, kasih karunia-Nya, anugerahnya dilepaskan dalam hidup kita. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku, bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini." Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari mulai hari ini dengan berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena itu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari kita melakukan pembacaan dan perenungan singkat yang hari ini terambil dari dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai 28 yang akan menolong kita di layar streaming ini. Morning Devotion kita judulnya adalah tidak merasa rugi dan terancam atas kehadiran saudara seiman dalam hidup kita, dalam lingkup komunitas, di dalam gereja, dalam pelayanan, dan dalam pekerjaan. Nah, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa dan menyerahkan renungan singkat ini kepada Tuhan, memohon Roh Kudus menuntun kita sepanjang hari ini. Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari yang hebat, pagi hari yang luar biasa ini. Engkau hebat atas kehidupan kami, Tuhan. Karena itu sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini, pembacaan kami dalam Kisah Rasul 9 ayat 27, 28, biarlah menolong kami untuk menolong kami sepanjang hari ini. Karena kami percaya Roma 10:17 berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Kebenaran ini memerdekakan kami, dan kebenaran ini membawa kami kepada pengertian yang baru, sehingga perilaku, sifat, budi, dan pengertian kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam kami mengikuti Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami minta Roh Kudus memberikan iluminasi bagi kami, baik kepada rekan pendengar yang mendengarkan streaming ini, boleh mereka diberkati, dikuatkan, dibangun, dimotivasi, dan hamba juga Tuhan, sehingga dapat menyampaikan dengan hal-hal yang sederhana, dan kami sama-sama dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berikan pengertian bagi kami. Terima kasih, haleluya, amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hari ini pembacaan kita terambil dari dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ada satu perikop yang panjang dan banyak ayat, tetapi kita akan ambil di situ ayat yang ke-27, yang ke-28 berkaitan dengan topik, dan ada kebenaran praktis yang akan kita ekstrak dari sini. Di dalam pembacaan ini, judulnya di atas sekali di layar, Anda bisa lihat, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak merasa rugi dan terancam atas kehadiran saudara seiman yang hadir dalam hidup kita, yang hadir dalam komunitas kita, yang hadir dalam kelompok kita, dalam pekerjaan kita. Mari kita lihat. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya. Dia di sini maksudnya Rasul Paulus kalau kita baca ayat pasal secara utuh. Dan membawanya kepada rasul-rasul, dan mereka menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan di pertemuan di Damsyik, dan untuk bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan. Dan Saulus bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberaniannya mengajar dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, secara singkat di sini kita dapat melihat bahwa Paulus adalah seorang teroris. Ya, kalau kita dalam kekristenan, gereja perdana, kita mengenal bahwa Paulus adalah seorang teroris agama pertama di muka bumi. Sebelum ada teroris-teroris yang lain, kita menemukan bahwa Paulus adalah salah satu teroris agama pertama di dunia yang mengejar-mengejar orang Kristen, kemudian bahkan membunuh salah satu teman sekolahnya di Yesiva, atau sekolah Raban, sekolah Taurat, sekolah Rabi, oleh gurunya Gamaliel. Nah, di sini kita dapat melihat Gamaliel mempunyai dua murid, yaitu Saulus dan Stefanus, yang akhirnya dibunuh dengan orang menaruh jubah sebagai sebuah tanda. Kemudian dia dilempari dengan batu atas persetujuan Paulus. Bapak Ibu Saudara lihat, singkat cerita setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pertobatan, kita dapat melihat tentunya reaksi gereja mula-mula, gereja perdana itu, mereka melihat track record Paulus sebagai sebuah ancaman bagi keberlangsungan komunitas gereja perdana di situ.
Dan tentunya dengan tiba-tiba Paulus bertobat dan kemudian masuk dalam lingkungan komunitas gereja perdana, ada sebuah ketakutan tentunya. Karena di sini kita melihat bahwa Barnabas adalah orang pertama yang menerima Paulus dan memperkenalkan Paulus kepada murid-murid yang lain dalam komunitas gereja perdana. Pada waktu itu kita dapat melihat bahwa pengikut-pengikut Kristus mengalami aniaya di Yerusalem. Dan Paulus adalah salah satu provokatornya, seorang terorisnya. Lalu tiba-tiba saja, Bapak Ibu, Paulus bertobat dan kemudian ada dalam lingkungan gereja jemaat. Mula-mula Bapak Ibu, kita dapat membaca Paulus adalah orang yang begitu terpelajar, orang yang begitu berdedikasi kepada Yudaisme. Paulus adalah orang yang tadinya begitu militan melakukan aniaya terhadap pengikut Kristus, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah dan mau menggabungkan diri dengan kelompok jemaat yang ada. Karena itu sangatlah masuk akal, sangatlah lumrah untuk jemaat mencurigai Paulus, takut kepada Paulus. Jemaat bisa saja berpikir bahwa jangan-jangan Paulus datang menyusup, memantau sampai ke dalam jemaat, dan kemudian memberikan informasi, dan kemudian menangkap mereka dan menganiaya semua murid tanpa terkecuali. Nah, momen-momen inilah yang akan kita lihat bagaimana Barnabas muncul sebagai seorang yang menerima Paulus. Momen yang dilalui oleh Barnabas dan Paulus, jemaat bisa lebih melihat hal ini sebagai sebuah ancaman. Tetapi tidak bagi Barnabas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bahwa kita membayangkan tiba-tiba di bangsa ini ada seorang teroris. Misalnya dia membom gereja. Misalnya kita ketahui tiba-tiba ada seorang teroris yang membom peristiwa bom Bali 1, bom 2, lalu kemarin di Surabaya. Tiba-tiba saja dia bertobat dan dia masuk, yang kita tahu dia masuk dalam lingkungan gereja kita. Dan dia ada dan dia menyatakan bahwa dia bertobat. Reaksi pertama yang muncul pasti ketakutan. Kita akan mempunyai curiga yang berlebihan, tingkat ketelitian, tingkat waspada. Kemudian kita mengamati dia, ketakutan muncul, waspada. Dan kemudian kita bertanya apa benar, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu hal yang manusiawi, wajar, karena memang setiap kita punya mekanisme self-human defense, sistem pertahanan tubuh yang mendorong semua kita untuk memantau, melihat orang ini. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa tidak sedikit jemaat merasa takut dan merasa curiga. Tetapi Barnabas, dia berbeda. Dia menerima Paulus dan memperkenalkan Paulus, sang aniaya jemaat, kepada jemaat di Yerusalem yang telah Paulus aniaya. Bapak Ibu, Paulus yang tadi menganiaya jemaat di Yerusalem, bertobat, berjumpa, diterima oleh Barnabas. Diterima oleh Barnabas, dibawa kepada jemaat yang dia aniaya sendiri di Yerusalem. Memperkenalkan mereka. Jadi gereja yang dianiaya, jemaat yang dianiaya itu menerima Paulus ini. Paulus akhirnya pun bergabung, bersekutu dan melayani dengan bersama-sama dengan kelompok yang sebelumnya dianiaya. Nah, ini sebuah analog, ini menjadi sebuah anomali yang luar biasa. Ini iman Kristen. Jemaat bisa mengampuni, jemaat bisa menerima dia. Kita lihat di sini. Yang pertama yang kita belajar adalah Barnabas memiliki penerimaan. Barnabas memiliki penerimaan yang luar biasa. Sedikit kita merenungkan teladan hidup ini dari sosok Barnabas ini. Poin pertama adalah, apakah sebenarnya yang menjadi dasar dalam penerimaan iman Kristen? Bapak Ibu semua kita orang berdosa. Karena itu ketika kita diterima oleh Tuhan Yesus menjadi warga kerajaan, menjadi bagian dari kerajaan Allah, menjadi bagian dari kelompok. Di situ, apakah kita bisa menerima siapa saja dengan begitu naif dan gegabah? Bagaimana kalau ada orang jahat atau tidak bertanggung jawab yang masuk dan akhirnya malah merusak komunitas kita, gereja kita? Bagaimana kalau penerimaan kita akhirnya dimanfaatkan dan malah mendatangkan kerugian, malah petaka?
Inilah yang ada dalam pikiran jemaat, tetapi tidak dengan Barnabas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu mari kita lihat, Barnabas punya prinsip yang luar biasa, Bapak Ibu. Barnabas punya prinsip yang luar biasa sekali. Barnabas hidup dari keteladanan Kristus di situ. Kenapa? Karena Barnabas belajar daripada Kristus. Kristus tidak hanya sekedar membuka diri dan menerima. Tapi setelah Yesus mengajak dan menerima seseorang, maka hidup seseorang itu berubah dan hidupnya sama sekali tidak sama dengan hidup yang baru. Dia tidak lagi hidup lama. Setelah Yesus menerima dan mengajak seseorang dalam pelayanan dalam hidupnya, maka orang itu meninggalkan hidup yang lama. Salah satu contoh yang dapat kita temukan adalah bagaimana Sakeus. Barnabas melihat teladan Yesus ini. Saya punya sebuah pengalaman. Tapi baiklah, sebelum saya menceritakan pengalaman saya, saya mau membawa kita untuk melihat bagaimana prinsip penerimaan ini Barnabas melihat dari teladan Yesus dan dia mengaplikasikan secara nyata. Jaraknya tidak begitu jauh setelah 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian Yesus terangkat ke sorga, kemudian hari Pentakosta itu tiba, lalu gereja itu muncul dalam one single preaching by Peter the Apostle. Kurang lebih 3.000 jiwa bertobat dari sebuah gereja komunitas yang pertama bertumbuh secara luar biasa ketika hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, jadi Barnabas hidup, dia pasti mengenal Tuhan Yesus dan pelayanannya. Nah, salah satu yang dia belajar adalah bagaimana penerimaannya ini kepada orang lain. Kristus menerima orang berdosa tanpa rasis, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali dalam lingkungan gereja, kita pun juga bersikap rasis. Saya pribadi yang sangat benci sekali dengan sikap rasisme, ya. Rasisme. Salah satu sikap rasisme yang paling kecil adalah favoritisme. Nah, favoritisme itu juga sebenarnya bagian dari rasisme yang kecil tapi kita tidak tahu. Itu rasis. Nah, dari situ ketika kita sudah memfavoritkan seseorang, mengidolakan seseorang atau lain, itu tanpa sadar itu udah jadi cikal bakal rasis, Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat bagaimana dia melihat Yesus, dua contoh yang kita belajar, yaitu bahwa yang pertama Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina di Perigi Sikhar, Samaria, ya. Di situ kita melihat since she meet with Jesus, hidupnya berubah, Bapak Ibu. Yang pertama Yesus menerima dia. Yesus tidak langsung menghakimi dia. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di Perigi Sikhar, Yesus masuk ke dalam kehidupannya dan merubah hidupnya. Wanita ini membuka dirinya bagi Kristus dan Kristus menerima keberadaan status sosialnya dia. Karena dijelaskan bahwa dia siang-siang hari mengambil air karena takut status sosialnya sebagai seorang yang asosial bagi masyarakat yang berhubungan dengan konteks dia berzina dan sudah punya 5 laki suami dan yang ke-6 adalah bukan suaminya. Nah, situ kita melihat di situ orang Yahudi memandang status sosial itu begitu penting sekali, tapi Yesus menerima dia. Ini yang pertama membuat dia tercengang, dia kaget. Nah, seringkali dalam kehidupan ini kita seringkali menolak orang yang berdosa, yang menurut anggapan kita jauh lebih baik dari dia. Dalam sebuah sejarah yang ditulis, kita dapat melihat Mahatma Gandhi itu seorang pemimpin besar India dengan sebuah metode pendekatan dia untuk tidak kekerasan. Akhirnya India juga bisa merdeka dari Inggris, seorang pemimpin besar. Nah, suatu kali Mahatma Gandhi masuk ke dalam sebuah gereja kulit putih karena dijajah oleh Inggris. EIC itu kelompok Inggris sama seperti VOC, East India Company punya Inggris, ada gereja dan kita tahu bahwa orang kulit putih adalah orang yang rasis. Ketika masuk, mereka menerima dia, mereka menolak karena hanya untuk orang kulit putih. Akibat penolakan itu, Mahatma Gandhi batal menjadi orang Kristen hanya karena sikap. Beberapa waktu lalu juga dalam streaming ini, saya sempat streaming seperti ini, saya sempat menyinggung ada salah satu gembala di kota saya dan saya dengan beberapa teman, kita mengunjungi dia dan menceritakan kesaksian bahwa dia bertobat itu karena melihat karakter orang lain, melihat kehidupan orang Kristen yang menerima dia dan
eh, orang Kristen itu baik ketika kebunnya dicuri dan lain sebagainya, dia nggak marah, dia nggak balas dendam atau apapun. Nah inilah pendeta ini akhirnya melihat bahwa orang Kristen kok sikapnya, attitude hidupnya seperti itu, walaupun barangnya dicuri, dia nggak marah. Dan akhirnya dia bertobat oleh perilaku yang dipertontonkan oleh orang Kristen. Nah sahabat, sama seperti Yesus yang menerima perempuan itu, perempuan yang berzina itu, menerima dia dan masuk ke dalam kehidupan, dan kita tahu akhirnya hidupnya berubah dan kemudian satu kota berubah karena penerimaan itu. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana Yesus menerima Sakeus. Yesus menerima Sakeus dan kita tahu bahwa Sakeus secara strata sosial sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi yang puritan ya, masyarakat Yahudi yang memang sangat membenci sekali cara-cara menagih uang. Kemudian yang salah, kemudian dia menjadi kaki tangan Roma, karena Yahudi waktu itu negara Palestina, Yudea itu dijajah oleh bangsa Romawi dan ada penarikan-penarikan pajak, dan Sakeus adalah salah satu pemungut cukai dan memang dia sangat tidak disukai secara sosial lingkungan juga oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tetapi Yesus menerimanya. Nah penerimaan inilah yang membuat hidup orang itu berubah. Akhirnya Sakeus, hanya Yesus menerima dia dan mengajak makan, berkunjung ke rumah, dan tidak mengkhotbahkan sesuatu. Hanya menerima, masuk ke dalam rumah, mengajak makan, Sakeus berubah. Berubahnya adalah dia berdiri dan dia berkata, Tuhan, aku akan mengembalikan apa yang aku ambil dari orang, bahkan 4 kali lipat kalau aku merugikan orang itu. Jadi Bapak Ibu, kuasa penerimaan itu sungguh luar biasa. Kuasa penerimaan atas orang lain itu luar biasa. Kita menerima seseorang, ketika seseorang merasa diterima, itu akan menjadi sangat luar biasa pengaruhnya dalam hidup kita. Dan Yesus memperlihatkan itu bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat diri kita, who am I? Siapa saya? Saya adalah orang berdosa. Saya selalu melihat diri saya, I'm a sinner in the eyes of God. But by the grace of God, I'm saved. Roma 6 ayat 23 akan berkata bahwa Roma 3 ayat 26, Roma 6 ayat 23 berkata bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. I'm a sinner, but by the grace of God I'm saved. Nah ini yang perlu penting sekali kita pahami. Kalau Allah sudah menerima kita tanpa melihat latar belakang kita yang orang berdosa yang pantas dihukum, mengapa saya tidak belajar untuk menerima orang lain yang bertobat lalu masuk ke dalam kehidupan gereja dan jemaat, dalam kelompok, bahkan dalam hidup ini, tanpa melihat hal yang lain dan menjadi rasis? Karena Bapak Ibu, oke, 2 contoh tadi menolong kita. Nah, saya punya pengalaman. Salah satu pelayanan di kota negara yang hari ini saya tinggal, saya merintis sebuah pelayanan di penjara. Ada beberapa hal yang membuat sampai hari ini saya tidak lagi pelayanan di penjara. Ada kasus yang membuat sampai saya tidak ada di pelayanan di penjara itu lagi. Tapi beberapa lama, lebih dari 3-4 tahun, saya ada pelayanan di penjara kelas. Nah, ada salah satu sahabat di penjara itu yang sedang dihukum, diproses, yang sedang menjalani hukuman maksudnya, itu terlibat dengan case ya, yang cukup berat. Tapi oleh anugerah Tuhan akhirnya dia bisa bebas. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman itu merubah hidup saya. Saya menerima orang tersebut di rumah dan tinggal bersama dengan kami. Saya mencoba untuk memberikan pencerahan, masukan kepada istri. Terima dia apa adanya. Percaya dia. Kepercayaan yang kamu berikan itu akan, penerimaan yang kamu berikan itu akan membuat dia berubah. Dia merasa tidak ditolak, dia merasa diterima. Dia merasa bahwa dia sudah menjalani hukuman dan dia menjadi manusia yang merdeka sekarang. Apalagi dia sudah ikut ibadah-ibadah yang saya pimpin, gembalakan di penjara waktu itu, rutan waktu itu. Dan di meja kerja saya itu saya taruh dompet, saya taruh HP, tapi saya percaya dia. Saya sangat percaya.
Saya sangat percaya, saya menjaga sekali lisan saya ketika dia tinggal bersama dengan kami hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Dan kemudian dia pada suatu kesempatan saya ajak dia pelayanan, dan dia cukup rajin sekali. Akhirnya rumah kontrakan saya waktu pos B itu di satu tempat, di satu kelurahan namanya DB Agung waktu itu depannya itu dia tanam bunga, jadi seperti kebun bunga, bagus sekali bunga-bunga di depan pagar, di dalam pagar, di keliling pekarangan ada lebih setengah area lebih itu di tempat parkir, tapi karena nggak ada waktu itu kami masih ada hanya kendaraan motor, jadi bisa untuk motor, tapi di samping-samping itu bunga bagus. Dan saya ajak dia pelayanan ke desa, ke tempat-tempat lain. Lalu suatu saat di meja makan, saya bangun pagi dengan istri, dia udah siapkan air panas, dia udah semua rumah itu bersih selama dia tinggal tuh. Saya menikmati sekali, bersih sekali. Saya nggak menikmati apa dia kerja dan rajin. Pagi-pagi habis doa baca Alkitab, itu jam 5 dia udah bangun dan bekerja. Lalu suatu saat akhirnya dia bilang, "Kakak, saya mau ke Jakarta ketemu dengan istri dan anak-anak, tapi saya nggak punya uang. Nah, tiket." Nah, saya bilang, "Oke, kita urus tiket bis, kamu naik bis." Nah, jadi itu pengalaman saya menerima dia. Dari penerimaan saya dengan keluarga dan anak-anak saya itu hidupnya berubah. Beberapa waktu kemudian dia bekerja dan akhirnya dia ingat, akhirnya dia telepon, kita berdiskusi, dan beberapa kali dia sempat memberkati anak-anak. Dia bilang, "Kakak, ini bukan balas budi, tapi saya dapat berkat, saya mau bagi buat adik-adik, bukan buat kakak sama Usi, tapi buat adik." Waktu itu masih anak saya yang pertama dan kedua, yang ketiga masih kecil, dan dia berkati kedua anak saya yang sudah lebih dari 1 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, itu akibat dari penerimaan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Paulus diterima. Saulus pembunuh, teroris, akhirnya menjadi hamba Allah. Paulus melayani orang yang dia aniaya, ada dalam kelompok yang dia aniaya. Diterima oleh Rasul Paulus, oleh Barnabas. Penerimaan ini karena Barnabas belajar dan lihat dari pengalaman dan hidup Tuhan Yesus, bagaimana penerimaan Tuhan Yesus atas orang-orang yang berdosa dan masuk dalam kehidupan. Yesus masuk dalam kehidupan mereka dan mereka berubah. Karena itu Alkitab mengajar kita dan memberikan prinsip-prinsip penting seputar tema penerimaan. Tentu karena keterbatasan, Bapak Ibu, kita dapat melihat di sini bahwa prinsip ini adalah prinsip yang penting sekali bagi kita. Prinsip penting adalah bersekutu di dalam terang, penerimaan di dalam terang. Dalam konteks ini kita dapat melihat, Bapak Ibu, bahwa Barnabas dan Saulus, di sini kita pertama penerimaan. Barnabas berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Paulus. Di sana Barnabas bisa menguji kesaksian Paulus. Pandangannya terhadap Yudaisme dan terutama mengenai pengenalan Paulus akan Tuhan Yesus. Nah, ini mengenai prinsip penerimaan, Bapak Ibu. Karena itu penerimaan itu begitu penting ketika dalam pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Kita tidak merasa bahwa nanti kehadiran orang ini merugikan saya. Saya tidak diuntungkan dengan kehadiran orang ini. Bagaimana kalau kehadiran orang ini dalam pekerjaan kami, pekerjaan saya akan merugikan saya. Dia akan menjadi lebih pintar dari saya, dan dia akan membangun bisnis yang baru seperti yang saya bangun. Karena itu saya dalam hidup ini skill dan kemampuan apapun itu, karena saya suka belajar, saya sering belajar, dan akhir-akhir ini saya sedang belajar sebuah pembudidayaan lele. Saya memelihara lele, dan dari situ saya belajar dari awal ternak, kemudian sudah hampir 2 bulan ini ada banyak hal yang saya dapat. Saya lihat dari peternak lele, ada lele yang sakit, ada lele yang mati, pakan begitu. Dan saya turun ke lapangan dan bekerja. Saya menemui ada orang-orang yang menerima saya, tapi sulit sekali untuk membagikan ilmu. Tapi ada juga yang menerima saya dan terbuka sekali, nanya apa aja. Jadi berbagi ilmunya itu. Jadi saya merasa, keren ya, saya diterima dan dia berbagi ilmu apa, tanya apa aja. Dan di situ pengetahuan saya meningkat. Saya juga begitu. Pengetahuan saya tentang misalnya aplikasi-aplikasi
tentang IT yang saya tidak sekolah formal, tapi pengetahuan saya tentang aplikasi, komputer, dan lain sebagainya, media digital itu menolong saya untuk berbagi kepada orang lain. Sudah lebih banyak orang yang saya datang meminta bantuan. Saya bilang, ayo ke sini, saya sediakan waktu khusus, bahkan saya ke tempatnya, saya ngajarin, saya bantu, sampai akhirnya mampu dan bisa, dan itu membuat kepuasan batin bagi saya. Nah, seringkali dalam pelayanan-pelayanan pun kita merasa terancam, bukan? Oh, kalau nanti orang ini dalam pelayanan dia lebih hebat dari saya rugi dong. Saya nggak bisa cari uang. Nah, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, saya nggak bisa begini. Nah, itu ketakutan sebenarnya. Nah, penerimaan ini begitu penting. Bapak Ibu lihat, Filemon seorang yang punya relasi dengan Paulus. Kita dapat melihat Filemon adalah seorang tuan yang dirugikan oleh seorang yang bernama Onesimus. Nah, akhirnya kesaksian dan kehidupan ketika Filemon bertemu dengan Paulus ini dijadikan sebuah surat dalam Alkitab yang kita baca. Nah, Bapak Ibu bisa baca surat Filemon. Bagaimana Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus. Nah, Onesimus ini adalah hamba dari Filemon yang lari dan meninggalkan Tuhan, lari kepada Paulus yang sedang dipenjara. Kemudian Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus karena Paulus melihat buah pertobatan, dan Filemon akhirnya menerima. Penerimaan itu begitu penting, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ada prinsip pertama yang Paulus ajar, bahwa perubahan dalam diri Onesimus, sehingga Paulus menyebut Onesimus sebagai anak yang sangat berguna. Kehidupan Onesimus yang tidak beres itu kemudian perlahan oleh anugerah Allah melalui Paulus diajarkan dia hidupnya berubah dan hidupnya berguna, dan akhirnya dapat diterima kembali oleh Filemon sebagai saudara di dalam Tuhan. Nah, penerimaan itu begitu penting. Poin yang kedua, dalam penerimaan itu ada resiko, Bapak Ibu. Sebagai seorang pelayan hamba Tuhan, kita harus siap terima ketika suatu saat kita akan disakiti oleh orang yang kita layani. Kita berkorban dalam pelayanan kepada orang tersebut dan lain sebagainya. Suatu saat hati kita nih harus besar, hati kita nih harus siap dilukai oleh orang yang kita layani. Nah, kalau tidak siap untuk dilukai, jangan pernah terlibat dalam pelayanan. Karena pelayanan itu apalagi kita sudah melayani sekian tahun dan suatu saat kita merasa dicurangi, merasa dibohongin, merasa dilukai, dilecehkan. Kita harus siap semua itu, karena tanpa itu semua nggak bisa. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesus ketika memasuki Yerusalem, wah, mereka menyembah, Hosana terpuji nama Tuhan. Pada sisi yang lain akhirnya salibkan dia. Nah, penerimaan itu begitu penting sekali. Karena itu penerimaan itu begitu penting. Penerimaan tidak bisa dipisahkan oleh risiko disakiti. Tetapi dalam konteks ini Paulus tidak menunjukkan hal tersebut. Tapi kita harus siap suatu saat. Dalam pikiran saya juga saya berpikir bahwa Barnabas sudah berpikir matang bahwa resikonya dia menerima Paulus seperti apa. Karena itu dia menenangkan dan menjelaskan secara detail. Karena Barnabas sudah berbincang-bincang lebih dahulu dengan Saulus. Ya, mungkin saja Barnabas melakukan apa yang hari ini kita sebut assessment. Nah, ada proses assessment. Saya belajar tentang proses assessment di pelayanan-pelayanan narkotika sebagai seorang konselor adiksi. Penerimaan. Jadi dia belajar situ sudah dilihat. Jadi mungkin saja Barnabas melakukan proses assessment sehingga mengetahui profil dia di profile mapping oleh Barnabas sehingga bisa menerima. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu untuk menerima seseorang. Nah, karena itu kita harus siap. Prinsip keluarga itu adalah prinsip penerimaan. Prinsip keluarga, family itu adalah prinsip penerimaan. Jika seorang tidak bisa menerima orang lain, waduh, itu luar biasa. Itu akan merusak. Dalam rumah tangga ketika ada terjadi kesalahan, istri bisa belajar mengampuni suami, suami bisa belajar mengampuni istri. Ini kan ketidakpenerimaan inilah seringkali berujung kepada proses-proses keretakan dalam hubungan rumah tangga, keretakan dalam hubungan suami istri, orang tua, anak, mantu, dengan mertua dengan menantu dan lain sebagainya, gembala dengan jemaat, karena tidak ada proses dan tidak ada pemahaman dasar yang
harus ada dasar. Saya selalu mengawali dasar hubungan bahwa ketika saya membangun relasi dengan seseorang, di tengah relasi itu tidak mungkin saja berjalan mulus. Ada hal-hal yang bisa mempengaruhi hubungan saya dengan orang lain, baik dengan istri, mertua, dan lain sebagainya. Tetapi dasarnya adalah bahwa saya harus siap untuk disakiti. Saya harus ada resiko, ada akibat dari hubungan itu. Dan suatu saat, bisa saja saya menyakiti orang lain atau orang lain menyakiti saya. Tapi prinsipnya bahwa saya harus siap untuk hal itu. Karena itu Bapak Ibu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, penerimaan itu begitu penting. Mari Bapak Ibu, refleksi sederhana ini menolong kita agar kita berlaku seperti Kristus yang telah mati bagi kita selama kita masih memberontak dan menjadi musuhnya. Apakah kasih tersebut juga sudah terpancar dalam hidup kita? Di tengah-tengah dunia yang berdosa, ada begitu banyak kecurigaan, tembok pemisah, ketakutan. Saya berdoa agar kasih Kristus yang murni mengubah dari kehidupan Kristen kita seperti teladan Barnabas ini untuk menerima Saulus, sehingga kita boleh diberikan kekuatan untuk menerima orang lain atau kelompok lain yang sulit atau keras. Ini begitu penting, atau menerima pribadi yang lain. Saya selalu mengajarkan bagi anak-anak saya, ada pelajaran-pelajaran penting sekali. Dua anak saya yang umurnya sudah di atas, satu SMP kelas 3 sekarang dan satu kelas 5. Saya mengajar kepada mereka, ya kakak tidak boleh merasa dirugikan oleh adik kalau adik minta tolong begini. Kakak tidak boleh merasa terancam. Adik juga begitu, tidak boleh merasa. Harus belajar untuk saling memberi, saling berbagi, saling menerima. Karena kita adalah keluarga, karena kita adalah family. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa dia kehadirannya membuat saya terancam, kehadirannya membuat penghasilan saya, kehadirannya membuat pekerjaan saya terancam atau hal-hal lain, pemasukan saya berkurang dan lain sebagainya, ini harus dihindari. Saya merasa rugi dan lain sebagainya. Itu tidak ada dalam iman Kristen. Karena kita sadar juga bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya berhutang, orang-orang yang berdosa, tapi ditebus oleh Tuhan Yesus dengan anugerah yang hebat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengeluarkan yang tunggal, setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau Barnabas bisa belajar dari contoh Yesus menerima perempuan yang berzina dan ketemu di Perigi Sikar sebagai seorang yang asosial dan masuk dalam hidupnya dan hidupnya berubah oleh penerimaan. Sakeus yang diterima Yesus, makan bersama dengan pemungut cukai, Tuhan Yesus makan pemungut cukai dan kemudian makan bersama, fellowship, penerimaan itu membuat Sakeus berubah. Tidak ada khotbah Yesus, Sakeus berubah dan berkata, hari ini saya akan mengembalikan semua yang saya ambil. Dan kalau saya merugikan seseorang, 4 kali lipat saya bayar. Bagaimana Filemon oleh kata-kata Paulus yang diinspirasi oleh Roh Kudus bisa menerima Onesimus, seorang yang merugikan dia, dan menerimanya sebagai kawan sekerja, sebagai rekan dalam Kristus. Karena itu kita belajar, Bapak Ibu. Penerimaan itu begitu penting. Karena itu dalam kunci-kunci pelayanan, ketika seseorang, orang lain sudah dapat menerima kita, maka kita bisa masuk ke dalam kehidupan. Ada salah satu teknik untuk menginjil adalah, yang saya selalu praktekkan adalah ketika saya melihat situasi dan peluang dalam pelayanan-pelayanan penginjilan, ketika saya dapat diterima oleh orang yang saya injili, maka saya akan masuk dalam kehidupannya. Tapi ketika saya melihat bahwa ada batasan dan dia sudah memasang tembok, maka saya akan memakai cara yang lain. Saya akan menunggu momen dan waktu yang tepat. Penerimaan itu begitu penting dalam hidup ini. Karena itu kita harus sadar, siapa kita? Kita orang berdosa yang sudah ditebus, dipilih oleh Tuhan. Karena itu kita harus menerima sesama orang yang berdosa dengan kita untuk ada dalam hidup kita, dalam kelompok, dalam jemaat, dalam gereja kita. Menerima seseorang sebagai sesama pendosa, itu akan mendatangkan anugerah yang luar biasa, mendatangkan perubahan hidup yang luar biasa. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa terancam. Penghasilan, pendapatan, pekerjaan, pelayanan kita, ketika ada seseorang baru hadir dalam hidup kita. Karena itu bukan teladan Kristus, itu bukan contoh Kristus. Dia telah mati dan menebus dosa kita, berkorban bagi kita. Kita juga harus melakukan hal yang sama bagi seseorang yang hadir dalam rumah tangga, dalam kelompok, dalam keluarga, dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita tidak boleh merasa terancam. Berkat Tuhan atas kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar hari ini, terima kasih banyak dari contoh Barnabas yang menerima Paulus, tidak merasa curiga. Tapi dengan kasih Kristus, penerimaan itu membuat Paulus merasa diterima, dihargai, dan berubah. Dan akhirnya Paulus menjadi seorang rasul yang besar karena penerimaan
Barnabas itu Tuhan. Kalau ada orang-orang yang hadir dalam hidup kami, yang kami menaruh curiga, kami merasa Tuhan dia merugikan kami, ampuni kami Tuhan. Tolong kami, supaya kami bisa belajar untuk menerima orang lain. Seperti Engkau menerima perempuan di Perigi Sikar, menerima Sakeus, menerima orang-orang yang berdosa. Tuhan, kami pun juga adalah orang berdosa yang sama yang telah Engkau tebus sendiri. Oleh anugerah-Mu, kami dipulihkan, kami diselamatkan. Terima kasih, ajar kami supaya kami tidak menjadi rasis dalam hidup ini. Kami menerima setiap orang yang datang kepadamu Engkau. Karena dengan penerimaan itu, banyak orang akan menerima Injil-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Peganglah tangan kami Roh Kudus sepanjang hari ini. Agar kami berjalan seperti apa yang Kau mau. Tolong kami. Kami percaya bahwa semua anugerah dan pemberian terbaik datang daripada Tuhan bagi kami. Semua orang yang mendengarkan streaming ini boleh diberkati. Yang bekerja dari rumah, yang sementara bekerja di kantor, dan lain sebagainya. Di masa-masa pandemi COVID ini, pemeliharaan Allah jauh melampaui segala roh hikmat, akal, dan pikiran bagi kami. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami tidak cemas, kami tidak stres, kami tidak galau, tidak anxiety, tidak khawatir. Tapi kami berharap dan percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang manis, yang sedap didengar, itu biarlah mengurus hati dan pikiran kami. Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa pada Morning Devotion di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.